Jadi ini lagi-lagi menjadi pembicaraan publik begitu ya. Kira-kira perlukah Budi Ari memberikan kesaksian? Biar clear gitu ya. Betul, kalau kita berkaca sama kasus sebelumnya yang melibatkan menteri juga, ada Dito Aryo Tejo yang datang ke pengadilan sebagai saksi, setelah itu memang kasusnya sudah clear aja begitu ya. Kira-kira kita langsung bertanya aja, Put, sebenarnya perlukah Pak Budi Ari ini mengklarifikasi langsung di pengadilan? Siap gitu nggak kira-kira Pak Budi Ari maupun juga timnya untuk memberikan pernyataan langsung? Karena memang sudah banyak desakan ya, dari Komisi 3 juga sudah mendesak agar Pak Budi ini dihadirkan. Sudah ada narasumber kita di studio, ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Pagi. Iya. Dan juga ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Ini kayaknya persatuan Batak-Batak lagi nih kita pagi ini. Pak Kudri, selamat pagi. Pagi. Horas, Pak. Horas juga. Horas. Dan juga di sambungan Zoom ada Pak Kamilov Sagala, mantan Komisi Kejaksaan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Semuanya saya langsung ke di Bang studio. Freddy deh. Bang Freddy, sesuai dengan judul kita, kira-kira perlukah Budi Ari menjadi saksi dalam kasus ini? Sebetulnya kalau masalah perlu tidak perlu, yang paling tepat itu ditanya kepada JPU sebetulnya. Ya, karena yang punya list saksi itu dalam perkara pidana ini khususnya itu JPU. Oke, tapi dari pihak Projo menilainya seperti apa, Bang? Ya nggak bisa, mekanismenya nggak mungkin Budi Ari kucluk-kucluk datang ke persidangan. Mekanismenya harus melalui JPU maupun dari penasihat hukum kalau terdakwa. Ya, kalau terdakwa menganggap misalnya keterangan Budi Ari bisa dianggap meringankan. Dia bisa mengajukan itu kepada hakim untuk dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Nah, sebetulnya pihak JPU itu ada menerima berkas seharusnya dari Bareskrim, dari penyidikan di Polri. Nah, itu waktu itu setahu saya Budi Ari itu udah diperiksa. Ya. Nah, cuman setahu saya juga itu disumpah, Pak. Disumpah, dia bea sumpah itu. Jadi biasanya juga itu memang persiapan untuk dibawa ke persidangan kalau ini saksinya nggak bisa hadir langsung di persidangan, jadi itu dibacakan. Biasanya proses persidangan pemeriksaan saksinya seperti itu. Tetapi tidak ada mekanisme seorang saksi khususnya di dalam perkara yang sudah berjalan di persidangan, kucur-kucur datang, dia minta diperiksa, dihadirkan sebagai saksi. Maksudnya nggak ucuk-ucuk datang, tapi maksud pandangan dari Bang Freddy ini, ya mungkin ada baiknya juga diundang gitu loh, dihadirkan misalnya Pak Budi Ari. Ya itu saya bilang tadi nggak ada mekanismenya, nggak ada mekanismenya. Tapi saya nggak tahu kalau ada tidak nama Budi Ari di list daftar saksi jaksa itu. Tapi kalau melihat perkembangan khususnya yang klaster 4 orang itu, sepertinya sudah nggak tahu ini udah memasuki, kalau sudah memasuki keterangan terdakwa biasanya saksi udah lewat. Biasanya saksi udah lewat dan berarti kalau Budi Ari nggak ada, berarti biasanya nggak ada itu. Oke. Gitu. Baik, saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, ini kenapa jaksa belum juga menghadirkan Pak Budi Ari ini sebagai saksi? Padahal kan sudah jelas ya dituliskan dalam dakwaan, jaksa membacakan ada nama Pak Budi Ari juga di dalam sana. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini memang kepentingan jaksa untuk mengangkat kasus ini lebih clear. Yang bersangkutan harusnya diundang atau dipanggil. Kenapa? Karena di luaran sana berkembang hal-hal yang negatif ya. Sampai ke hal istilahnya politis dan segala macam, dan merugikan yang bersangkutan. Jadi ada istilah framing dan segala macam. Dan saya melihat jaksa harus sesuai tugas dan tupoksinya. Kenapa? Karena jaksa berhak memanggil saksi tambahan, walaupun tidak ada di list. Jadi kewenangan jaksa itu sangat besar untuk memanggil saksi. Tapi terbaca oleh saya, jaksa terkesan tidak ada rencana memanggil, sehingga akan melempar posisinya ini adalah yang memanggil adalah nanti majelis hakim. Kalau seperti ini, sepertinya jaksa dapat dikatakan tidak mengatakan bahwa mengawasi atau menegakkan keadilan dalam kasus ini itu tidak optimal. Jadi penting di sini Komisi Kejaksaan harus turun
Kenapa saya bilang harus turun Komisi Kejaksaan? Harus melihat, karena tugas Komisi Kejaksaan adalah mengawasi kinerja kejaksaan. Berikut juga Kompolnas. Kenapa? Proses ini adalah bermula dari kalau nggak salah itu dari kepolisian. Jadi kita harus semua penegak hukum harus sama-sama melakukan pengawasan. Dan begitu juga masyarakat. Saya perhatikan bisa dapat dikatakan nanti kinerja kejaksaan tidak optimal dan tidak profesional apabila yang bersangkutan tidak dipanggil. Kenapa? Karena dalam surat dakwaan sudah jelas namanya disebut dan beberapa saksi sudah mengatakan juga. Jadi ini kuat kemungkinan harus dipanggil sebagai saksi. Demikian. Jadi gimana Bang, statementnya kan tadi sudah dibilang, saksi tambahan mungkin aja dipanggil ke sana jika memang diperlukan begitu. Tanggapan Bang? Ya, bisa. Kan seperti saya katakan yang mengajukan itu kalau nggak jaksa, penasihat hukum diajukan. Nanti dilihat sama hakim, ya ini sesuai nggak ini saksi ini di dalam perkara ini. Tetapi yang saya lihat ya, untuk konteks perkara, sampai sejauh ini, katakan Budiari memang disebut di dakwaan, tetapi ya saya berdasarkan dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi, ya bukan omongan saya. Ya sekali lagi, yang saya lihat itu hanya omon-omon, ya omon-omon dari para terdakwa itu, dari yang menjadi saksi itu katanya-katanya. Nah, jadi tidak ada bukti yang berkaitan, yang berhubungan, yang saling menguatkan antara keterangan mereka itu dengan bukti lain, ya. Nah, tetapi memang bisa saja dihadirkan misalnya dikonfrontir, bisa saja untuk kepentingan itu. Dan sekali lagi saya nyatakan, ya kalau memang Budiari harus dihadirkan, Budiari sudah menyatakan beliau siap, tidak ada masalah untuk itu. Tidak ada masalah untuk itu, beliau sangat siap untuk itu. Iya. Semua sudah dipersiapkan berarti ya ketika memang nanti dipanggil. Karena memang ya tadi Putri juga bilang, desakan dari publik banyak, termasuk dari DPR juga mengatakan sebenarnya bisa seperti itu. Kalau kita berkaca sama yang tadi saya bilang, berkaca sama kasus yang melibatkan menteri sebelumnya juga kan ketika datang persidangan sudah clear begitu ya, setelah menjadi saksi ya Bang? Ya, tapi publik harus memahami, publik harus mengerti bahwa bola itu bukan di Budiari. Karena mekanismenya nggak ada di datang kucluk-kucluk. Nah, kalau misalnya di dalam proses penyidikan mungkin masih bisa ya dia ketuk itu katakan penyidik, atau kalau masih penyelidikan, gua tahu ini tentang informasi begini, gua ada bukti ini segala macam, datang periksa dong. Tapi kalau sudah proses persidangan dia nggak bisa kucluk-kucluk seperti itu. Kalau Projo ngerasa ini perlu ada klarifikasi nggak sih Bang? Karena sudah mulai melebar kemana-mana nih Bang. Kalau klarifikasi, ya kita sudah sering melakukan di publik, di media. Tetapi di persidangan memang belum sampai sejauh ini kami melihatnya belum perlu. Karena sekali lagi saya katakan, dia sudah di BAP. Dia sudah di BAP, itu bisa dipakai di dalam persidangan, bisa dibacakan. Toh dia sudah disumpah. Ya, tetapi kalau sekali lagi, kalaupun itu diperlukan, Budiari siap. Baik, Pak Kudri, tadi Pak Kamilov bilang bahwa proses hukumnya ini jadi tidak optimal dan tidak maksimal begitu, karena nama Pak Budiari sendiri sudah disebut-sebut dalam persidangan, tapi belum juga diperiksa atau dihadirkan sebagai saksi. Jadi kan ini tadi udah disinggung ya, bergantung kepada surat dakwaan. Kalau di dalam surat dakwaan itu disebut, maka penuntut umum akan menghadirkan. Nah, surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum itu kan dasarnya berita acara yang ada di kepolisian. Nggak bisa mengarang-arang sendiri aja gitu. Jadi dasarnya harus berita acara. Nah, kalau misalnya penuntut umum tidak memanggil, ya itu kan berarti dia nggak bisa membuktikan surat dakwaannya. Ya kan? Nah, kemungkinan menurut pendapat saya kalau disebut, ya karena saya nggak baca surat dakwaan, tapi kalau mendengar tadi keterangannya dari Damanik bahwa ini disebut, maka dia akan dihadirkan, ya kan? Nah, karena selain disebut dia ada di dalam berita berkas acara. Andai kata penuntut umum ya tidak memanggil,
Bisa saja hakim memanggil, kenapa nggak dipanggil gini? Nah, persoalannya tadi ya, kalau memang Pak Budi Ari ini pernah disumpah, itu menjaga-jaga kalau karena dia pejabat publik misalnya, sewaktu-waktu dipanggil, ya kan, dia tidak hadir bisa dibacakan. Tapi biasanya kalau bergantung kepada seberapa jauh pentingnya keterangannya dia. Kalau misalnya itu akan ditunda, oke, kalau keluar negeri kapan kembali gitu loh. Nah, memang mekanisme di KUHP itu ya memang dimungkinkan orang disumpah di dalam pemeriksaan di penyidikan. Kalau misalnya tempatnya tinggalnya jauh, ya kan, kita jangan membayangkan ini seperti di Jakarta. Kalau misalnya di daerah itu untuk menghadirkan atau dia tempatnya bukan di provinsi atau di tempat TKP atau di mana pengadilan itu akan diselenggarakan, itu misalnya bisa saja gitu loh. Nah jadi mekanisme itu bisa merugikan si terdakwa karena terdakwa mau mengkonfrontir. Tetapi bergantung juga ya apakah terdakwa ini dia akan membela dirinya sendiri atau dia akan menutupi tindak pidana yang itunya. Ya itu bergantung juga kan. Ada juga kita tahu ada pembunuh bayaran ini ya dia itu kan. Jadi itu bergantung kepada jalannya persidangan itu sendiri gitu. Seberapa jauh bahwa keterangan seseorang saksi itu diperlukan atau tidak untuk menjelaskan ya mengenai perkara. Ya. Apalagi yang seperti saya katakan tadi bahwa ada peran ya di dalam surat dakwaan itu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya penuntut umum tidak menghadirkan, malah justru orang akan bertanya, kenapa? Kan kewajibannya penuntut umum untuk membuktikan. Gitu. Oke, baik Pak Kudri, kalau Anda lihat berkaca pada kasus ini sebenarnya, seberapa besar pentingnya keterangan yang jika Budi Ari memberikan keterangan dalam persidangan begitu dalam kasus ini? Begini, kalau untuk kepentingan terdakwa sendiri, tentunya untuk meringankan dia, karena bukan dia hanya ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk kepentingan publik, ya tentu semua ini karena nggak ada orang yang bisa kebal hukum, ya semua harus ini kan gitu ya. Jadi kepentingan itu kepentingan siapa? Kepentingan si terdakwa atau kepentingan yang lebih besar lagi masyarakat. Ini kan tergantung kasusnya begitu. Iya, tergantung ininya juga. Nah, dalam kasus ini saya kira karena Pak Budi ini dia seorang menteri, ya tentu saya kira sih pantas ya untuk didengar gitu supaya jangan memberikan image bahwa pemerintah ini atau misalnya ini terlibat di dalam judol ini gitu. Kalau memang terlibat itu kan memang ini. Jadi sebenarnya kesempatan juga untuk Pak Budi membela dirinya sendiri kalau dia memang mau hadir. Tapi memang betul kalau dia nggak dipanggil dia nggak bisa datang. Walaupun ya di dalam berkas ada, ya kan. Nah kemudian di dalam dakwaannya ada, tetapi hakim maupun penuntut umum tidak menghadir. Betul nggak bisa orang hadir datang gitu loh, nggak bisa ini. Jadi saya kira ya untuk kepentingannya Pak Budi Ari ya sebaiknya dia hadir saja gitu. Kalau dipanggil. Kalau dipanggil catatan itu ya. Oke, Pak Kudri, tapi gini, kalau misalnya sudah ada dalam surat dakwaan, artinya kan berdasarkan, itu kan dakwaan itu disusun berdasarkan penyelidikan berkas perkara dari aparat penegak hukum polisi gitu. Artinya kalau misalnya polisi sudah menciumkan adanya skenario-skenario yang dituliskan di surat dakwaan tadi, yang misalnya ada keterlibatan, pembagian alokasi dana segala macam. Tapi kenapa namanya tidak masuk dalam mungkin salah satu bagian dari terdakwa atau apapun itu? Karena kental sekali TPPU-nya kalau dari surat dakwaan tersebut ya. Menurut dugaan saya, penuntut umum ini hati-hati. Karena Pak Budi Ari ini menteri, ya kan. Kalau kan keterangan, saya katakan keterangan saksi itu bisa bohong, bisa benar, ya. Apalagi dia terdakwa itu bisa bohong, ya. Kalau terdakwa bohong ada sanksinya, kalau saksi itu berbohong ada sanksinya. Nah, tetapi kalau seseorang sudah memberikan
keterangan di depan pengadilan itu akan menjadi valid. Ya, jadi saya kira ya ini kan diskresi ya, diskresi dari penuntut umum ya, apakah ini keterangan para saksi ini ya kan benar atau tidak, karena kan tidak ada alat bukti lain ya, misalnya CCTV atau apa gitu ya. Ini jadi penuntut umum juga hati-hati ya, nggak mau sembarangan mentersangkakan atau dijadikan terdakwa misalnya ini ya. Tetapi karena polisi tidak pernah mentersangkakan, sulit untuk jaksa untuk mendakwa dia gitu loh. Ya kan, karena dia bukan tersangka. Nggak bisa seorang saksi langsung jadi terdakwa, mesti jadi tersangka dulu gitu. Nah, kalau memang ini sudah terbukti, ya baik penyidik, ya kan, maupun penuntut umum bisa meminta supaya Pak Budi itu menjadikan tersangka gitu. Saya kira ini karena alat buktinya kurang ya. Alat buktinya kurang gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, ini tadi statement yang dikatakan bahwa ada kehati-hatian begitu. Apakah ini bentuk kehati-hatian yang cukup membahayakan publik begitu ya? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.